Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, langsung saja kami dari kelompok 7 akan memaparkan sebuah materi, yakni penampilan organisasi atau dalam bahasa asing dikenal dengan organizational performance. Jadi materi pertama kita yakni pengembangan individu. Pengembangan individu ini terdiri dari dua struktur kata. Yang pertama adalah pengembangan dan individu. Pengembangan adalah proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Dalam bentuk pengembangan ini, yang dikembangkan adalah sumber daya manusianya. Jadi ada dua yang dilakukan dari pengembangan ini adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Manfaat daripada pengembangan kepada perusahaan yang pertama bisa kita lihat adalah peningkatan produktivitas. Di mana peningkatan produktivitas ini ketika terjadi pengembangan individu, maka pegawai, karyawan, manajer yang sudah dikembangkan pengetahuannya sehingga menghasilkan ide-ide yang kreatif, maka bisa menghasilkan output yang baik, menghasilkan produk yang baik, di mana peningkatan produktivitas ini bukan hanya dari segi penjualan produk misalnya, akan tetapi dari segi kualitas produk yang dihasilkan, mungkin seperti itu. Yang kedua bisa kita lihat peningkatan moral. Apa yang dimaksud dengan peningkatan moral daripada manfaat daripada pengembangan individu ini, yakni meningkatkan keharmonisan dalam suatu organisasi, di mana biasa kita kenal dengan sebutan sebagai moralitas. Ada kedisiplinan, ada kesopanan di dalam suatu organisasi itu atau dalam suatu perusahaan itu. Yang ketiga, pengurangan biaya. Ketika sumber daya manusianya sudah dikembangkan, individunya sudah mengerti tentang bagaimana cara mengelola bahan baku sehingga menjadi sebuah produk, maka bisa dilakukan sebuah penekanan biaya sehingga bisa mengatur pengeluaran dan pemasukan. Yang keempat, yakni stabilitas. Stabilitas ini adalah keseimbangan, di mana terjadi keseimbangan sehingga sebuah perusahaan, struktur dalam sebuah organisasi atau perusahaan tidak tersusun dengan rapi atau tidak secara acak dan tidak terstruktur misalnya. Yang terakhir, manfaat daripada organisasi pengembangan individu yakni fleksibilitas organisasi itu sendiri. Yang mana dimaksudkan dengan fleksibilitas organisasi ialah di mana suatu organisasi atau suatu perusahaan mampu bersikap fleksibel, tidak terlalu kaku dan tidak terlalu longgar aturannya atau dalam menghadapi era yang kontemporer saat ini. Mungkin seperti itu. Kita lanjut kepada manfaat daripada pengembangan diri atau pengembangan individual kepada diri sendiri atau self interest. Pengembangan diri berarti mengembangkan bakat yang dimiliki, bakat yang kita miliki kita kembangkan, kemudian mewujudkan impian-impian yang mungkin masih tertanam dalam benak kita. Yang ketiga ialah meningkatkan rasa percaya diri dan menjadi kuat dalam menghadapi percobaan, melewati pengalaman-pengalaman sehingga mampu meningkatkan rasa percaya diri kita. Yang terakhir adalah menjalani hubungan yang baik dengan sesamanya. Selanjutnya, dalam urutan pengembangan ini disusun menjadi 4 bagian. 4 tahap. Yang pertama adalah peningkatan sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya yakni pengetahuan dan keterampilannya
kemudian individunya, peningkatan moralitas. Ketiga, manajer, termasuk moralitas juga. Manajer ini yang bersifat mengatur keseimbangan stabilitas yang ada dalam perusahaan. Dan terakhir adalah organisasi. Tentu organisasi atau struktur sistem yang mengatur suatu perusahaan ini atau suatu organisasi ini tentu memerlukan yang namanya fleksibilitas, di mana bersifat fleksibel. Mungkin cukup sekian dari saya langsung alihkan saja ke materi selanjutnya. Jadi teman-teman yang mendengarkan ini semoga terhibur dengan background lagu yang sengaja kami putar agar supaya merilekskan pikiran teman-teman untuk belajar fleksibel, belajar santai dan tidak terlalu tegang, tidak terlalu kaku, sehingga informasi yang kami berikan kepada Anda itu nyaman masuknya, tidak harus dipaksa. Cukup sekian, saya alihkan pada materi selanjutnya. Hal yang harus dilakukan dalam proses pengembangan yaitu A. Pelatihan operasional. Metode dasar yang digunakan yaitu yang pertama, magang. Program magang yakni dirancang untuk tingkat keterampilan yang lebih tinggi. Program magang lebih mengutamakan atau melibatkan pengetahuan dalam melakukan suatu keterampilan atau serangkaian pekerjaan yang berhubungan. Yang kedua, sekolah vestibul. Sekolah vestibul dibentuk untuk mengatasi masalah pelatihan yang umumnya sama dan dihadapi dalam pelatihan di tempat kerja. Sekolah vestibul merupakan suatu kegiatan khusus Departemen Personalia. Sekolah itu biasanya melatih jenis pekerjaan yang sama dengan pelatih di tempat kerja. Yang ketiga, pelatihan di tempat kerja atau on the job training. Pelatihan di tempat kerja mempunyai kelebihan karena memberi motivasi besar pada peserta atau trainee untuk belajar, karena pelatihan itu tidak berlangsung dalam situasi kelas yang artifisial. Penyelia khususnya mengikuti seperangkat prosedur dalam melatih seorang karyawan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Yang terakhir, kursus. Sistem pelatihan operasional yang terakhir ini oleh beberapa orang mungkin digolongkan sebagai pendidikan dan bukan pelatihan. Keuntungannya bagi peserta adalah bahwa dia dapat memilih kecepatan belajar sendiri, mengulangi bahannya jika diinginkan, dan mempergunakan mesin itu sendiri jika perlu. Bagian B, pengembangan manajemen. Bagi suatu program pengembangan, mewujudkan manajemen yang terencana dan sistematik. Alasan utama bagi suatu program pengembangan manajemen yang terencana dan sistematik adalah hakikat yang amat kompleks dari pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan eksekutif khususnya adalah tidak terpenggal-penggal antara pribadi, verbal, dan aktif. Pengembangan eksekutif khususnya memerlukan kombinasi pengalaman, pelatihan, dan pendidikan. Dengan demikian memerlukan kerjasama antara organisasi-organisasi yang menempatkan tenaga kerja dan berbagai macam usaha pendidikan swasta dan negeri. Bagian C, kebutuhan manajer dan program pengembangan. A. Keterampilan dalam pengambilan keputusan. Kemampuan yang dapat dikembangkan meliputi pertimbangan situasional dan kepekaan sosial. Pertimbangan situasional berupa kemampuan untuk mengingat hal kecil atau detail, menentukan prioritas, saling menghubungkan banyak hal, dan menentukan informasi apa yang masih dibutuhkan. Sedangkan kepekaan sosial dalam memperlihatkan sopan santun dalam catatan-catatan tertulis,
menjadwalkan pertemuan-pertemuan dengan personalia yang bersangkutan, dan menjelaskan alasan bagi tindakan-tindakan yang diambil. B. Keterampilan antar pribadi. Suatu simulasi di mana petatar atau trainee diminta untuk memainkan suatu adegan dalam situasi yang menimbulkan masalah dan menuntut interaksi dengan orang lain. C. Pengetahuan tentang pekerjaan meliputi pengalaman di tempat kerja, latihan memimpin, dan pemain pengganti. Pengalaman di tempat kerja, belajar dari pengalaman tidak dapat dan tidak boleh dikesampingkan sebagai suatu metode pengembangan. Walaupun sebagai pendekatan tunggal, hal itu merupakan pemborosan, memakan waktu, dan tidak efisien. Yang kedua, latihan memimpin. Latihan memimpin yang efektif adalah suatu keterampilan yang sulit untuk dikuasai. Hal itu memerlukan keseimbangan yang sulit antara pengarahan dan kebebasan. Yang ketiga, pemain pengganti. Pemain pengganti dapat dianggap sebagai pendekatan yang agak berbeda dari sistem-sistem yang diuraikan sebelumnya. Perkembangannya bersifat tidak pasti karena posisi itu harus dikosongkan sebelum pemain pengganti bergerak ke atas. Bagian D, pengetahuan tentang organisasi diantaranya mutasi jabatan dan manajemen ganda. Mutasi jabatan adalah untuk memperluas latar belakang petatar dalam perusahaan. Pengalaman kerja, latihan memimpin, dan pemain pengganti adalah sempit dalam arti bahwa petatar memperoleh keterampilan dan pengetahuan dalam suatu pekerjaan. Yang kedua, manajemen ganda. Nilai terbesar adalah pelatihan para eksekutif junior. Suatu dewan diberi wewenang untuk membicarakan setiap masalah yang dapat dibicarakan oleh dewan senior. Para anggotanya didorong untuk mengarahkan pikiran mereka untuk bekerja pada perusahaan sebagai suatu keseluruhan. Bagian D, evaluasi atas program pengembangan manajemen. Yang pertama, telaah kasus untuk keterampilan pemecahan persoalan dan penerimaan peserta. Yang kedua, diskusi dengan konferensi untuk memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, pelatihan kepekaan atau sensitivity training. Yang keempat, pelakonan peran atau role playing untuk mengembangkan keterampilan antara pribadi. Yang terakhir, instruksi terprogram atau programmed instruction untuk mengingat pengetahuan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang penilaian kebutuhan. Ibaratnya dokter, seorang dokter tidak akan mengobati pasien sampai dia mengetahui apa yang menyebabkan penyakit dan apa yang diperlukan untuk mengatasi penyakit tersebut. Sama halnya dengan manajemen, tidak dapat menentukan pelatihan begitu saja tanpa menganalisis dahulu kebutuhan dan tujuan apa yang ingin dicapai. Penilaian kebutuhan merupakan roadmap untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun 3 tahap penilaian kebutuhan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah analisis organisasi. Analisis organisasi menentukan di mana pelatihan dapat dilakukan atau di bidang apa seharusnya dilakukan di dalam organisasi. Analisis ini memfokuskan pada organisasi secara keseluruhan, antara lain mencakup analisis tujuan organisasi, analisis sumber daya, analisis efisiensi, dan analisis iklim organisasi. Yang kedua, analisis operasi. Analisis operasi menentukan bagaimana karyawan melakukan suatu pekerjaan. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan apa yang seharusnya diberikan kepada karyawan agar karyawan dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan tingkat yang ingin dicapai. Yang ketiga, analisis individu. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana kinerja setiap karyawan ketika melakukan pekerjaan.
Pada tahap ini, kebutuhan pelatihan setiap karyawan ditentukan. Jenis-jenis pelatihan dan pengembangan dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah pelatihan skill atau skill training. Yang kedua, pelatihan ulang atau retraining. Yang ketiga, pelatihan lintas fungsional atau cross functional training. Yang keempat, pelatihan tim. Yang kelima, pelatihan kreativitas atau kreativitas training. Manfaat dari pelatihan dan pengembangan adalah: yang pertama, membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Yang kedua, meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. Yang ketiga, membentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Kelima, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang keenam, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima. Ku benci untuk mencintaimu. Oh, betapa ku saat ini. Ku benci untuk mencinta, mencintaimu. Oh, betapa ku saat ini. Ku cinta untuk membenci, membencimu. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti, ku benci untuk mencintaimu. Dan aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti, ku benci untuk mencintaimu. Yang ku tahu pasti, ku benci untuk mencintaimu. Yeay. Terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga suka dengan coveran kita berdua.